Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, kita selalu mendapat berkat. Renungan yang akan kita dengarkan kali ini diambil dari kisah Petrus dan ayam yang berkokok. Petrus dikenal sebagai murid yang penuh dengan semangat, berapi-api, dan tidak setengah-setengah dalam mengikuti Yesus. Sebelum peristiwa penyangkalan itu, Yesus sudah menubuatkan hal tersebut. Kita akan membacanya dalam kitab Matius pasal 26 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Setelah itu, tepatnya di Taman Getsemani, Yudas sang pengkhianat itu datang bersama imam-imam dan para pasukan untuk menangkap Yesus. Setelah Yesus ditangkap, maka murid-murid mulai tercerai-berai. Begitulah yang dibuatkan dalam kitab Zakaria 13 ayatnya yang ke-7. "Bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai." Selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kisah penyangkalan yang dilakukan Petrus. Kita akan melihat kisahnya dalam ayat yang selanjutnya, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-75. Begini bunyi firman Tuhan. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, jikalau kita melihat kisah yang sama dalam kitab Lukas, di sana dikatakan bahwa ketika ayam itu berkokok, Yesus memandang Petrus dan Petrus pun memandang Yesus. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar.
Petrus pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Belajar dari kisah itu, Petrus berhasil memperbaiki dirinya. Bahkan Petrus dipilih oleh Yesus secara khusus untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita bisa membacanya dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara sekalian, bagaimana jika ayam berkokok bagi saudara dan saya? Kita jangan menipu diri sendiri. Kita juga pernah berada di mana Petrus berdiri. Apakah kita pernah menyangkal Tuhan? Jawabannya pasti iya. Masuk dunia nyata, godaan dan tekanan datang pada kita. Dan ceritanya akan lain lagi. Penyangkalan gaya baru dengan bungkusan tindakan dan sikap tidak pernah menjalankan perintah Tuhan sering terjadi tanpa disadari. Apakah juga kokokan ayam yang akan menyadarkan kita? Kita mendengar firman dengan baik, tahu cara hidup yang baik, mengerti untuk bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dengan alasan-alasan tertentu, terkadang membuat kita lupa. Petrus membenci kegagalannya. Ketika ia menyangkal Yesus, Petrus menyesal dan bertobat. Ketika kita menyadari kesalahan yang kita lakukan, waktunya untuk bertobat dan pembaharuan. Petrus menunjukkan pertobatan sejati, bukan hanya sekedar penyesalan. Petrus belajar dari pengalaman itu dan dia menjadi kuat. Jangan membiarkan kesalahan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Siapapun dapat jatuh dan siapapun dapat menyangkali Tuhan. Bila kita jatuh, bukan akhir dari segalanya. Bila kita jatuh, waktunya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai ayat penutup, saya akan membacakan surat yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan menyertai kita sekalian.